wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Tita Rosita, nomor induk mahasiswa 2410925100447, LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2025, saya akan melakukan ujian kinerja di SDN Cengkareng Timur 11 petang pada mata pelajaran IPS dengan materi kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 dalam keadaan sehat.
Adelia, Adia, Kakak, Arif, Annabella, Anggita, Anissa, Akira, Asta, Alisa, Dominic, Dwi, Maria, Akia, Hilda, Yahya, Kesia, Langit, ya, berarti kita semua dalam keadaan sehat. Baik, nah, kita lanjutkan ke materi. Tadi Ibu menjelaskan yaitu tentang apa? Sebelum kita mengakhiri materi yang lebih jauh lagi, Ibu akan jelaskan yaitu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu memberikan contoh kegiatan proses produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar di mana saja? Contohnya di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah, contohnya kegiatan ekonominya apa, Nak? Belajar kegiatan ekonomi apa? Hah? Kegiatan ekonominya apa? Di kantin, jajan, ya? Kemudian menggunakan meja. Kegiatan ekonomi apa? Karena kita sudah menggunakan hasil produksi. Oke. Sudah kita mulai? Bisa? Siapkan buku IPS-nya. Buku IPS-nya bawa? Bawa ya. Tapi yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi, kita perlu tahu. Manusia atau semua yang ada di bumi ini, manusia ya semuanya ya, sumber daya alam dan semuanya itu membutuhkan kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu dari sumber alam atau misalkan apa sumber daya manusianya. Contohnya, ketika kita mau berangkat sekolah atau di rumah, kita menggunakan apa untuk menutupi badan kita? Menutupi badan dengan menggunakan badan. Nah, kita di rumah, kita di sekolah. Sekarang contohnya, ini kalian membawa tumbler. Kegiatan ekonomi bukan? Ya. Karena apa? Kita mengkonsumsi air minum dengan menggunakan tumbler. Tumbler ini dibuat di pabrik, ya. Jadi kita sudah menggunakannya dengan baik, dengan selayaknya. Paham? Ada tidak? Oke, baik sekali. Ada 13 kegiatan ekonomi yang utama. Kita lanjut. Pertama, produksi. Kita sering mendengar, apa sih itu produksi? Produksi itu adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya, pada saat kita bergerak di bidang
Jadi produksi membuat kita mendapatkan barang-barang beragam yang perlu kita butuhkan. Ya, paham dari sini. Sekarang distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengirimkan barang dari produsen kepada konsumen. Ada juga dibilang orang yang memakai barang dan jasa. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Paham sampai di sini, nah? Nah, di sini Ibu memberi gambaran pertama. Ini pendistribusian barang dengan menggunakan angkutan. Kebanyakan kalau misalkan angkutan itu barang itu memakai mobil box ya, karena mobil box itu muatannya banyak, aman. Kenapa aman? Kalau mobil box tertutup ya, jadi karton atau kardusnya itu kalau kena hujan bisa aman karena tertutup. Kemudian selanjutnya setelah mobil box menggunakan mobil angkutan, tujuannya kemana dikirimnya? Ke gudang. Di gudang disimpan untuk apa? Untuk stok barang. Kalau di sini di display penuh, disimpan ke gudang. Kalau di display nanti ini sudah kosong, dari gudang pindah ke toko atau didisplaykan. Kita menyaksikan video dari simak video ini. Nanti ada pertanyaan atau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Teman-teman, berjumpa kembali dengan video. Hari ini kita akan belajar pelajaran M3 muatan IPS yang 4 subtema 2 tentang kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita buka dan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari namanya kegiatan ekonomi. Namun, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen. Contoh dari kegiatan konsumsi adalah penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk rumah dimiliki, lalu pemenuhan kebutuhan makanan dan juga pakaian, dan sebagainya. Teman-teman, tadi kita sudah mempelajari alur dari kegiatan ekonomi. Namun, pernahkah teman-teman memikirkan bagaimana alur kegiatan ekonomi dari barang-barang yang kita gunakan sehari-hari? Nah, untuk itu, mari teman-teman simak skema kegiatan ekonomi yang sudah Bu Diana buat. Di sini Bu Diana mengambil contohnya adalah teh. Nah, teh ini sebelum kita konsumsi dan kita dapatkan, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu. Ditanamnya pastinya di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang sudah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk
Selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Nah, di pabrik pengolahan teh ini teh akan diolah menjadi
biasa. Ini Herop hebat. Herop silakan duduk. Tepuk tangan. Kalian hebat semuanya. Silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Anak-anak hebat. Sekarang Ibu mempunyai tugas individu karena kalian sudah paham semuanya. Tugas individu dikerjakan sendiri ya nak. Silakan diisi nanti untuk penilaian ibu. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Ibu koreksi besoknya nanti hasilnya ibu umumkan, ibu bagikan. Oke. Siapa yang belum? Nih, udah. Itu lagi yang belum. Nih. Sedikit ya? Tanya ibu tiga ya? Kalau kita ini begini karena otaknya lagi membayangkan ketika tadi ibu guru lagi menjelaskan pelakunya ini seperti ini ya benar kan? Sudah teman-teman? Dan ini semuanya. Sekarang untuk tugas individu sudah selesai, lanjut ke kesimpulan. Karena ibu yakin di antara kalian ada yang berani menyimpulkan. Jadi ibu ingin apa ya? Ingin diwakilkan sama teman kalian tentang kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu tentang kegiatan. Coba siapa yang ingat? Kalau nggak Hilda, coba apa itu kegiatan ekonomi? Yang menghasilkan barang dan jasa. Ya. Distribusi. Siapa? Oke, teman kita namanya Dominik ini gagah sekali. Sini. Pasti suaranya juga keren ya. Teman, dengerin teman-teman. Kesimpulan distribusi adalah proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Terus mengirimkan barang ke konsumen dengan juga lalu dijual. Salah atau betul? Oh, tepuk tangan. Kesimpulan dari konsumsi siapa? Pada kelompok ini, coba Aska yang badannya lebih tinggi daripada ibu. Masya Allah, jauh banget. Baru kelas 4 badannya udah segini, ya nggak? Lanjut, silakan. Kesimpulan dari konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan daya guna suatu barang atau jasa. Contoh konsumsi: memakai baju, memakan makanan, menaiki angkutan umum. Pelaku konsumsi
konsumen. Keren banget. Gak kalah dari temen yang berdua ya. Oke, tepuk tangan. Tidak perlu menjelaskan lagi tentang apa? Tentang apa tadi? Iya, apa nih tadi disuruh? Kesimpulannya karena sudah jelas, ya nggak? Sudah jelas diwakilkan sama wakil ini Rapano, yang ini Dominic, yang ini Atrek. Nah sekarang berhubung waktunya hampir habis, kita tutup sebelum tutup kita speaking dulu. Konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi lingkungan. Kayaknya dia haus. Silakan minum dulu. Boleh minum. Rangkaian demi rangkaian itu sudah menjelaskan, sudah jelaskan tentang kegiatan ekonomi hari ini, yaitu tentang produksi, distribusi dan kelas 4. Mau pulang enggak? Oke, mau nginep. Coba kalau memang nanti kalian sudah mau siap-siap, ngetes dulu. Mangga. Jeruk. Semangka. Kelas 4. Siap pulang. Nih teman-teman, alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita apa? Sehat, sehingga kita dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih kepada teman-teman kelompok berapa ini? Kelompok 3. Terima kasih juga kepada